Salam satu nusa satu bangsa, peserta didik kelas 10 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Video kali ini secara khusus membahas tentang sistem pembagian kekuasaan. Pemerintah merupakan salah satu unsur yang pokok atau yang mutlak berdirinya sebuah negara selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sekarang kita lihat sistem pembagian kekuasaan. Ada macam-macam kekuasaan. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi Anda sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini seringkali diperbincangkan baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita-berita yang dimuat di media cetak maupun media elektronik. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya dilakukan oleh orang yang diperintahkannya. Sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua menyuruh untuk mematikan televisi dan Anda diperintahkan supaya masuk kamar dan belajar, dan itu semua kalian lakukan. Yang berikutnya, di sekolah, ketika Anda terlambat pasti ditegur oleh guru, karena itu termasuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, di masyarakat ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT atau RW. Itu artinya bahwa tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada pihak yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya supaya mencapai
keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Apa saja kekuasaan negara tersebut? Menurut John Locke, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, Montesquieu juga berpendapat bahwa kekuasaan negara itu ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sekali lagi, menurut Montesquieu, yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan teori trias politica. Selanjutnya kita lihat konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktek ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara untuk terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri, tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Contohnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut
oleh negara Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi berubah menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, kita lihat 6 kekuasaan tersebut. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Sekali lagi, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya kita lihat pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam hal ini pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal
muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi, kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, demikianlah sistem pembagian kekuasaan. Video selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi kementerian. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.